Andai dia tahu. Ya ampun, pembasahannya. Alia menggelengkan kepala setelah membaca obrolan di salah satu grup WhatsApp suaminya. Kemudian melirik ke kamar mandi dan melihat pintu yang masih tertutup. Suara gemercik air menandai bahwa suaminya itu masih lama di dalam sana. Alia agak penasaran dengan kehidupan suaminya selama ini. Seperti apa lingkup pertemanannya selain dengan Raffi dan Erlan. Maka, ia membuka lagi ponsel dan memeriksa pesan masuk. Melihat siapa saja sering berinteraksi dengan suaminya. Adakah wanita selain Siska yang mengharapkannya? Namun, setelah memeriksa deretan pesan, tidak ada hal mencurigakan. Bahkan Boy tidak memiliki akun media sosial. Ketika mendengar suara gemercik air terhenti, Alia segera meletakkan ponsel. Merapikan rambut dan segera berdiri ke dekat jendela. Boy hanya mengenakan handuk sebatas lutut yang menutupi area pribadinya. Terlihat lebih segar dengan rambut basah, belum lagi aroma wangi dari tubuhnya yang menguar. Obrolan di grup WhatsApp lagi-lagi berputar di ingatan dan membuatnya tiba-tiba gugup. Melihat reaksi Alia, Boy spontan mendekat. Keningnya berkerut saat melihat Alia malah mundur ke belakang hingga punggungnya menempel pada jendela kamar. Kenapa? Kamu sakit? Enggak. Terus kenapa mukanya agak merah? Tanyanya sambil menyentuh kening. Aku pikir kamu demam. Napas Alia semakin tertahan di tenggorokan. Melihat dada bidang dan postur tubuh yang kekar membuatnya gugup setengah mati. Sini. Tangan Boy mengulur memintanya mendekat. Mau apa? Ia refleks bertanya tanpa sadar. Mau ajak kamu tidur. Bibir mungil Alia terbuka lebar. Tidak menyangka bahwa Boy Alfiano Darmawan yang biasanya tenang itu, kini terasa lebih frontal. Mengajak tidur tanpa basa-basi. Sekarang? Iya, ini kan sudah malam. Kamu masih dalam tahap pemulihan, nggak boleh begadang. Ketika Boy menggiring istrinya ke tempat tidur, Alia semakin gugup. Terlebih saat lelaki itu membaringkan dan membalutkan selimut ke tubuhnya. Lalu, duduk di tepi tempat tidur dan memandangnya. Tersenyum penuh cinta. Tenang, aku nggak akan makan kamu sekarang. Guraunya seolah mampu menebak pikiran istrinya. Rona merah di pipi Alia tampak semakin jelas. Sayang, ia tak memiliki apapun untuk menutupinya. Karena kedua tangannya kini digenggam suami dengan erat. Kamu baru keluar dari rumah sakit sore ini. Belum boleh beraktivitas berat. Kegiatan itu memang dilakukan di tempat tidur, tapi untuk itu butuh stamina yang kuat. Ia tersenyum, membungkuk mendekatkan wajah mereka hingga ujung hidung saling bertemu. Alia bahkan bisa merasakan hangatnya hembusan napas suaminya. Nanti saja kalau kamu sudah pulih. Aku masih bisa tahan, kok. Tangannya mengulur membelai rambut, lagi-lagi Alia terbuai menikmati kelembutan yang dicurahkan kepadanya. Tapi, kalau kamu sudah pulih, harus siap-siap setiap malam. Kelopak mata Alia membulat, kedua tangannya refleks menutup wajah. Melihat tingkah istrinya, Boy menahan senyum. Alia yang biasanya percaya diri dan terkesan pemberani itu ternyata memiliki sisi pemalu kalau sudah berdua di kamar. Padahal Boy sengaja menggoda hanya untuk melihat reaksinya. Baru juga pemanasan, belum keluar aslinya. Gurau Boy terkekeh. Memang yang aslinya seperti apa, Kak? Yang asli ada gambar badaknya. Tepukan keras mendara di dada laki-laki itu. Boy mencium kening istrinya setelah wanita itu tertidur di pelukannya. Ia memindahkan tangan yang melintang di atas perutnya, lalu menyibak selimut dan perlahan turun dari tempat tidur. Mematikan lampu utama dan menggantinya dengan lampu tidur sehingga pencahayaan kamar temaram. Lalu, kemudian beranjak keluar dari kamar. Menuju dapur untuk mengambil air putih. Suasana rumah sudah tampak sunyi. Sepertinya semua penghuni rumah sudah berada di kamar masing-masing. Mengingat waktu semakin mendekati larut malam. Ketika akan menuju dapur, langkah Boy terhenti di depan sebuah ruangan.
Pintu terbuka setengah dan pantulan cahaya dari televisi berhasil menyita perhatian lelaki itu. Siapa yang masuk ke ruang foto di malam seperti ini? Gumamnya, diiringi kedua alis yang saling bertaut. Penasaran, Boy melangkah perlahan, mengintip ke dalam ruangan. Dari sana, ia bisa melihat tayangan TV di mana tersaji video kenangan masa kecilnya. Sementara kedua orang tuanya duduk di kursi memandang ke arah televisi. Tidak terasa ya, Boy kita sudah dewasa. Mungkin besok dia akan pindah ke rumah barunya dan memulai kehidupannya yang baru. Kenapa rasanya berat sekali? Alfian menghela napas panjang setelah mengucapkan kalimat itu. Iya, Mas. Rasanya baru kemarin aku mengandungnya. Rasanya baru kemarin dia mendendang perutku, bergerak di malam hari. Sahut Aileen bersandar di bahu suaminya. Maafkan aku, kamu menjalani kehidupan yang begitu berat saat mengandung dia. Semua salahku. Alfian mengusap ujung matanya yang basah. Aku masih ingat pertama kali mendatangi kontrakanmu. Kamu sedang masak mie instan saat itu. Tinggal sendirian di kamar sewa yang sempit dan pengap dalam keadaan hamil besar. Aku sempat berpikir bagaimana bisa kamu mempertahankan bayi di perutmu sendirian. Hidup seadanya, kadang hanya makan mie instan yang dingin dan mengembang. Kamu bahkan rela bekerja apa saja untuk mempertahankannya. Papar Alfian. Sejujurnya, saat awal tahu aku hamil, aku sangat syok. Aku sempat putus asa dan mengira hidupku akan berakhir. Tapi, setidaknya, di antara jutaan manusia yang tidak peduli padaku, ada janin kecil yang sangat bergantung padaku. Aku akan lebih berdosa lagi kalau merampas haknya untuk hidup. Sekarang Boy kita sudah tumbuh besar. Aku selalu berdoa, semoga dia bisa memaafkanku atas aib yang kuciptakan dalam dirinya. Alfian menatap layar televisi yang menayangkan di mana ia sedang mandi di bathtub bersama Boy ketika masih bayi. Meskipun kuserahkan semua milikku, mungkin itu tidak akan cukup untuk membayarnya. Andai dia tahu, dia memiliki tempat yang sangat istimewa di hatiku. Andai dia tahu bahwa dia adalah anakku yang paling berharga. Aku masih bisa memaafkan Erlan yang menyakiti Bian, aku bisa memaafkan orang yang menghasut Bim Bim, tapi kalau ada yang menyakiti Boy, aku merasa sulit untuk memaafkannya, siapapun itu. Karena sebegitu berharganya dia bagiku. Ya, aku tahu, Mas. Kamu bahkan pernah membentakku karena Boy jatuh dari tangga. Aileen menyeka air mata. Saat aku mendengarnya merasa berbeda dari adik-adiknya yang lain, rasanya aku ingin sekali menghukum diriku. Aku bersalah padanya. Dia memang lahir dari kesalahanku. Dia memang tidak bernasab padaku. Tapi dia tetap anakku, darah dagingku. Anak yang paling berharga bagiku di antara anak-anakku yang lain. Anak pertama adalah juara di hati orang tuanya. Anak yang pertama kali memanggilku papa. Mendengar perkataan Alfian, Boy mematung di ambang pintu. Tanpa sadar cairan bening mengalir deras dari bola matanya. Ungkapan cinta dari kedua orang tuanya yang tak sengaja ia dengar itu berhasil meluluhlantakkan hatinya. Papa,